البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Namun sebelumnya kita ulangi sedikit berkaitan masalah at-tawakkul. Bahwasannya kemarin sudah kita sebutkan at-tawakkul huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a fi'lil asbab syar'iyyah siqatan billahi azza wa jalla. Naam. Jadi tawakul itu adalah jujurnya atau benarnya penyandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya semuanya perkara atau semua perkara itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menyandarkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih sebuah kebaikan atau mendapatkan sebuah kebaikan, atau dalam perkara di dalam menghilangkan sebuah bahaya atau malapetaka. Namun diiringi dengan apa? Diiringi dengan mengerjakan sebab-sebab yang syar'i. Tanpa adanya amalan, yaitu tanpa adanya amalan sebab, maka itu adalah celaan terhadap syariat ini. Jadi jangan sampai kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya sebab, tanpa kita menjalankan sebab. Naam. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi tawakul itu adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Baik itu dalam perkara dunia ataupun perkara akhirat, yaitu jujurnya penyandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih sebuah kebaikan-kebaikan atau di dalam menghilangkan sebuah malapetaka atau bahaya-bahaya, baik itu dalam perkara dunia atau perkara akhiratnya. Semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan seperti itu, kita masih diwajibkan agar melakukan sebab-sebab syar'inya. Naam. Seperti itu keadaannya. Kemudian berikutnya, at-tawakkul ini, para ulama terbagi menjadi 3 bagian. Sebagian ulama membagi 3 bagian tawakkul, yaitu tawakal yang tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh serahkan kepada manusia, yaitu pada perkara yang tidak dimiliki atau tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala, seperti mendatangkan manfaat, menolak bahaya. Siapa yang mampu? Hanya Allah taala. Maka jenis yang seperti ini tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya diserahkan kepada makhluk, maka itu adalah syirik besar. Adalah syirkun akbar, syirik yang besar. Seperti itu. Sehingga Allah taala berfirman di sini, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah kalian bertawakal, atau bertawakallah kalian hanya kepada Allah in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. In syartiyah sebagaimana sudah kita lewati. Kemudian berikutnya, jadi yang pertama apa? Yang pertama yaitu penyandaran diri kepada Allah taala, bertawakal kepada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah taala. Maka seperti ini tidak boleh diserahkan kepada orang lain, tidak boleh serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya menyerahkan tawakal yang modelnya atau bentuknya seperti ini, maka dia terjatuh dalam syirik akbar, bisa mengeluarkan seorang dari keislaman. Na'udzubillah. Kemudian pembagian yang selanjutnya, yang berikutnya, jenis kedua adalah bertawakal atau menyerahkan urusan, menyerahkan atau menyandarkan, kita bersandar kepada makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup yang mampu untuk memberikan, namun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang itu mampu memberikan tapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini penyandaran yang seperti ini, kita sandarkan rezeki kita, gaji kita kepada seorang. Kalau kita meyakini bahwasanya dialah yang memberi rezeki, atau dialah istilahnya hati kita sandarkan kepada dia, itu bisa jadi syirik asghar. Namun kita harus apa? Jangan sampai kita meyakini seperti itu, tapi yakinilah dia itu hanya sebab. Manusia tadi itu hanya sebab. Mungkin
pemimpin perusahaan atau mungkin seorang bos ya yang memberikan gaji pada pegawainya, itu enggak masalah. Namun kita jadikan dia itu sebab, yaitu Allah Ta'ala yang menakdirkan semuanya itu tidak masalah. Tapi kalau kita meyakini atau kita menyandarkan hati kita, kemudian tersandarkan hati kita kepada orang tersebut, bisa jadi syirik asghar. Itu seperti itu. Kemudian jenis yang ketiga, adalah apa? Adalah menyerahkan urusan kita kepada orang lain yang mampu dia itu apa? Mampu untuk menggantikannya. Menyerahkan urusan kita kepada orang lain, bentuk apa seperti itu, tapi dalam keadaan orang itu hidup dan mampu untuk menggantikannya atau mampu untuk melaksanakan. Seperti contohnya kita tugasnya menjaga masjid contohnya. Ternyata apa? Kita sakit, tidak bisa menjaga masjid. Kemudian ternyata ada orang lain, kita serahkan, ya akhi, ana pada hari ini sakit, tidak bisa jaga masjid. Kamu yang jaga ya. Itu namanya apa? Menyerahkan urusan kepada orang lain yang mana orang lain itu mampu untuk melakukannya. Itu enggak masalah. Dalilnya adalah ketika apa? Rasulullah SAW menyerahkan urusan menjaga sedekah itu. Menjaga sedekah kepada siapa? Abu Hurairah. Boleh seperti itu, mampu. Seperti itu tidak masalah. Jadi ada 3 pembagian. Yang pertama itu haram. Karena apa? Karena menyerahkan urusan pada perkara yang tidak dimampu kecuali Allah Ta'ala, maka hal ini tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyerahkan atau pasrah kepada seseorang yang dia itu apa? Mampu untuk memberi rezeki atau yang semisalnya, tapi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mampu untuk melindungi kita namun dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin polisi, tentara, atau mungkin dari pemerintahan semisalnya, itu enggak masalah. Tapi jangan sampai kita menyandarkan hati kita, istilahnya sampai kekuatan hati kita tersandarkan, terfokuskan kepada orang tersebut. Maksudnya meyakini bahwasanya orang itu memiliki kekuatan contohnya seperti itu. Jangan, nanti masuk dalam kesyirikan. Namun kita hanya meyakini bahwasanya dia itu sebab. Mungkin sebab dialah, dengan seizin Allah Ta'ala aku diselamatkan. Mungkin dengan sebab dialah, dengan seizin Allah Ta'ala aku mendapatkan rezeki. Itu enggak masalah. Perantara istilahnya gitu. Itu tidak masalah. Kemudian berikutnya, wa qalu wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan juga firman Allah Ta'ala, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh ay kafi, maka Allah lah yang akan mencukupi dia. Tawakal kepada Allah Ta'ala, serahkan semua urusan kepada Allah Ta'ala, baik perkara dunia ataupun perkara akhiratnya, serahkan kepada Allah Ta'ala. Tapi ingat ya, jangan sekedar menyerahkan urusan saja tapi tanpa mau beramal. Jangan. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian semuanya, maka masing-masing orang itu akan dipermudah terhadap apa yang Allah Ta'ala ciptakan untuknya. Memang seperti itu keadaannya. Kita diperintahkan untuk beramal biar dipermudah seperti itu, biar dipermudah dalam urusan kita. Jadi kita tidak boleh menyerahkan, ya udah aku pasrah aja lah. Jika Allah Ta'ala menghendaki aku termasuk penduduk surga, alhamdulillah. Dan jika Allah Ta'ala menghendaki aku termasuk penduduk neraka, maka itu aku berhati-hati. Tidak, semuanya harus dengan amalan. Kalau seandainya Allah Ta'ala dia menakdirkan dia beramal amalan baik, maka apa? In khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalan tersebut itu baik, maka balasannya juga baik. Dan jika amalan tersebut jelek, maka balasannya juga jelek. Seperti itu keadaannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun amalan sedikit, atau sekecil biji sawi dari sebuah kebaikan pasti akan terlihat. Ataupun kejelekan kebaikan walaupun sekecil biji sawi pasti akan terlihat. Seperti itu keadaannya. Jadi kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tentunya dengan melakukan sebab-sebab syar'i. Sebab-sebab syariatkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga kita bukan seperti orang-orang yang hanya bertawakal tapi tidak mau beramal, itu keliru juga. Sehingga kita insyaallah taala Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang pertama kali bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyandarkan semua urusan dunia dan akhiratnya kepada Allah Ta'ala. Namun perlu yang namanya melakukan sebab-sebab syar'i. Perlu diingat itu, karena sebagian orang tidak melihat itu, cuman intinya aku bertawakal kepada Allah lah. Hilang atau enggak hilang itu terserah Allah Ta'ala. Kenyang atau enggak kenyang terserah Allah Ta'ala. Dia tidak mau melakukan amalan-amalan yang menghantarkan atau menyampaikan dia pada apa yang dia inginkan. Itu keliru. Namun apa yang benar? Yang benar jika orang itu benar-benar bertawakal kepada Allah Ta'ala, dia beramal dengan amalan yang tentunya apa? Yang syar'i.
yang bisa menghantarkan dia kepada al-jannah, surga. Nah, itu amalan-amalan yang baik. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya, al-mu'allif menyebutkan al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi, wa dalil raghbati wa rahbati wal khusyu'i qauluhu ta'ala, dan dalil berkaitan masalah raghbah yaitu rasa cinta sebagaimana sudah kami sebutkan kemarin ya. Raghiba anhu itu artinya benci. Kalau raghiba fihi artinya cinta atau senang. Nah, dan dalil berkaitan masalah cinta, senang, wa rahbah dan rasa takut atau lari dari azab Allah Ta'ala. Yang raghbah tadi pakai ghain, ar-raghbah rasa cinta, senang dengan pahala Allah Subhanahu wa taala dan berharap agar kita termasuk orang-orang yang masuk surga. Kemudian warahbah dan dalil rahbah lari daripada azab Allah Ta'ala, lari daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala, wal khusyu' tunduk, tenang, khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka dahulu adalah orang-orang yang bersegera dalam berbuat amalan-amalan kebaikan. Dan ini yang harus diamalkan. Kenapa? Dikarenakan Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, banyak sekali ayatnya. Di antaranya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk beramal dengan amalan yang beristighfar, meminta ampun kepada Rabb kalian. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Semuanya menunjukkan bahwasanya al-musabaqah, kemudian al-musara'ah, berlomba-lomba, bersegera dalam kebaikan. Kemudian jangan menunggu fitnah. Orang mau beramal itu jangan ditunda-tunda. Kalau kapan ada kesempatan, baik kesempatan dari sisi waktu ataupun harta dan semisalnya, segera amalkan. Yang mau sedekah segera sedekah ketika ada kesempatan. Yang mau dia itu beramal amal saleh segera. Yang dia mau menuntut ilmu, mencari ilmu segera. Jangan ditunda lagi. Semasa dia memiliki waktu yang luang, jangan ditunda lagi. Kenapa? Karena dua waktu yang luang yang sebagaimana Rasulullah telah bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dua kenikmatan yang seringnya orang lalai dari kedua tersebut, yaitu apa? Dari dua perkara tersebut, as-sihhatu wal faragh. Waktu sehat dan waktu luang jangan kita sia-siakan. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kita kesehatan sehingga masih bisa menuntut ilmu, walaupun tidak dengan cara bertemu langsung, dengan cara melalui media sosial yang semisalnya, tidak masalah. Intinya apa? Dia memiliki keinginan kuat dan memiliki semangat yang kuat, ingin mengamalkan ilmu tersebut, mencari ilmu tersebut, insya Allah ma'jur, diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dengan itu yang lebih afdalnya tentunya berhadapan langsung, menimba, mencari, pergi, duduk mujalasah dengan gurunya, dengan para asatidzah ahli sunnah wal jamaah as-sabitin, dengan para masyayikh ahli sunnah wal jamaah as-sabitin. Tentunya seperti itu. Namun tidak masalah. Mungkin karena jauh tempatnya, mungkin karena tidak ada dana dan misalnya, tidak masalah. Intinya punya keinginan kuat dan ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kuat untuk belajar, keinginan kuat untuk mengamalkan ilmu tersebut, insyaallah ma'jur, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kemudian termasuk dalil juga bahwasannya jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu ini, kemudian juga jangan sampai kita tunda amalan ini, adalah dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, badirul bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Dalam hadis yang sahih ini Rasulullah menjelaskan bahwasannya badirul bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah. Sebelum datang kepada kalian fitnah, sebelum kalian terjatuh dalam fitnah. Kenapa? Kaqita'il lailil mudlim, yang mana fitnah itu Rasulullah gambarkan seperti potongan malam yang gelap gulita. Di malam hari yang gelap gulita, manusia tidak akan bisa berjalan kecuali dengan cahaya. Di masa-masa fitnah yang sangat keras dan sangat besar, bagaikan zalazil, bagaikan goncangan-goncangan, bagaikan gempa seperti ini, orang tidak akan bisa selamat dan jalan lurus di atas Al-Quran dan Sunnah
kecuali dengan apa? Ilmu. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Hadis ini sangat mulia dan sangat besar sekali manfaatnya dan faedahnya. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwasannya asar pengaruh daripada fitnah ini, sebelum dia beramal terkena fitnah duluan apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari orang tersebut dalam keadaan beriman, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di sore harinya dia telah menjadi kafir. Naudzubillah. Pagi harinya iman, mukmin, beriman, kemudian mukmin, orang tersebut mukmin, di sore harinya menjadi kafir. Naudzubillah. Kenapa? Fitnah. Terfitnah dia dengan dunia, sebagaimana Rasulullah jelaskan nanti di yang setelahnya nanti. Au yumsi mu'minan wa yusbih kafira, atau sore harinya dia mukmin, kemudian di pagi harinya jadi kafir. Naudzubillah. Fitnah. Fitnah yang sangat besar. Al-qulubu dha'ifah wal fitanu khattafah. Hati-hati manusia itu lemah, sedangkan fitnah itu menyambar-nyambar. Maka jangan sampai kita merasa aman dari fitnah ya ikhwah. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita merasa aman daripada fitnah. Jangan sampai kita merasa aman. Kita tetap harus mencari ilmu, menimba ilmu, mengamalkan ilmu tersebut, sehingga kita, Allah Ta'ala berikan kepada kita kekokohan di dalam bermanhaj, di dalam berprinsip, tidak pelin-pelan, tidak memihak sana, memihak sini, yang mana dua-duanya adalah hizbi. Jangan. Kita harus senantiasa berpihak kepada satu masdar pokok, dua inti, yaitu apa? Al-haq, yang disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah fi fahmi salafil ummah, dengan pemahaman salaful ummah. Seperti itu. Kalau kita perhatikan dalam hadis yang sahih ini, sangat memprihatinkan sekali. Pertama, diperintahkan untuk segera beramal dengan amalan saleh sebelum datang fitnah. Kemudian Rasulullah menjelaskan keadaan fitnah tersebut bagaikan malam yang gelap gulita. Pagi hari mukmin, sorenya kafir. Sore mukmin, pagi harinya kafir. Di pagi hari dia berada di atas sunnah, berada di atas al-haq. Kemudian adanya fitnah datang, menimpa pada orang tersebut. Sore menjadi hizbi, sore menjadi mubtadi'. Na'udzubillah. Atau sebaliknya, sore hari dalam keadaan sunnah, di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas manhaj yang benar, manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian pagi harinya menjadi maftun, hizbi, mubtadi'. Na'udzubillah. Sebabnya apa sebabnya? Rasulullah menjelaskan sebabnya yang terakhir, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya karena mengharapkan segelintir, sedikit daripada dunia. Cuma sedikit, bukan banyak, sedikit daripada dunia. Iming-iming daripada dunia dengan dakwah, kata mereka dakwah salafiyah tidak akan tegak kecuali dengan yayasan, tidak akan tegak kecuali dengan ijazah dan semisalnya. Bohong. Jangan percaya dengan mereka, ucapan-ucapan mereka, karena mereka dibangun di atas istihsanat, anggapan-anggapan baik padahal itu mungkar. Istihsanat, menganggap perkara itu mudah, baik, gampang padahal mungkar. Jangan ya ikhwah, barakallahu fikum. Seberat apapun kita dalam berdakwah, seberat apapun kita dalam menyampaikan al-haq, insyaallah taala ma'jur, kita diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mencari mudahnya. Tidak masalah mudah tapi syar'i di atas Al-Quran Sunnah, namun mereka bermudah-mudahan dalam berdakwah, sehingga mereka membuat yayasan-yayasan, membuat muassasat yang mereka namakan dengan yayasan-yayasan, baik yayasan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yayasan As-Salafi, yayasan As-Sunnah, yayasan yang semisalnya dan semisalnya. Semua itulah batil, semua adalah wasilah-wasilah menuju pada hizbiyah, fanatik perkelompok dan semisalnya. Na'udzubillah. Jangan ya ikhwah, barakallahu fikum. Kalau seandainya Allah Ta'ala tidak atau belum memberikan kepada kita kemudahan membuat markis, pondok dan semisalnya, jangan membuat. Cukup kita mengajarkan semampu kita, mungkin di masjid dan semisalnya. Jangan diberatkan diri kita, akhirnya tasawul, minta-minta, ngemis, proposal dan semisalnya, kemudian membuat kotak infak dengan syubhat yang mengatakan bahwasannya bolehnya tasawul untuk dakwah, bolehnya minta-minta untuk dakwah. Siapa bilang boleh? Rasulullah SAW tidak pernah menyarankan seperti itu. Rasulullah menyarankan agar kita menjadi orang yang apa? Yang senantiasa qanaah, merasa cukup dengan adanya, apa adanya. Jika Allah Ta'ala memudahkan dan memberi rezeki kepada kita untuk bikin pondok, nggak masalah. Intinya jangan takalluf, berlebih-lebihan, akhirnya apa? Memberbatkan diri kita, akhirnya tasawul, minta-minta, jangan.
Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Jadi hadis tadi, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sangat berharga dan sangat besar, bahwasanya sebab tergelincirnya manusia semula di atas sunnah kemudian menjadi bid'ah, semula di atas Al-Qur'an dan sunnah kemudian menjadi ahlu bid'ah wad dalal. Apa sebabnya? Dunia. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya karena mengharapkan segelintir daripada dunia. Na'udzubillah. Segelintir, bukan sebanyaknya, segelintir daripada dunia. Sedikit daripada ad-dunya. Na'udzubillah. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga, dunia itu adalah surganya orang kafir dan penjaranya bagi seorang mukmin. Banyak perkara, kenapa? Karena banyak perkara yang harus kita hindari. Banyak perkara yang dilarang bagi kita. Banyak perkara yang kita harus melaksanakan dan mengamalkannya. Seperti itu. Dunia ya akhwah, barakallahu fikum, dunia. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih bahwasanya beliau menakutkan kepada umatnya perkara apa? Dunia ini. Kata beliau, "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum, walakinni akhsha 'alaikum an tubsatad dunya 'alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Kata Rasulullah, maka demi Allah tidaklah kefakiran yang aku takutkan pada kalian, namun yang aku takutkan pada kalian dibukakan pintu-pintu dunia pada kalian sebagaimana dibukakan pintu-pintu dunia umat-umat yang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, kemudian kalian berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana mereka mencari dunia juga. Kemudian apa? Fatuhlikakum kama ahlakathum, kemudian dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana mereka dibinasakan karena dunia. Sehingga Rasulullah bersabda, fattaqud dunya wattaqun nisa, dalam hadis yang sahih Muslim dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Fattaqud dunya wattaqun nisa, berhati-hatilah kalian dengan dunia dan berhati-hatilah kalian dengan perempuan, wanita, fitnah. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis yang sahih berkaitan masalah dunia, bahwasanya likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal, maka setiap umat itu ada fitnah dan fitnah yang melanda umatku adalah harta, dunia. Harta, kembali ke dunia. Hadisnya siapa ini? Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, rawahu Tirmidzi. Hadis sahih. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Insyaallah taala cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai dalil-dalil yang akan disampaikan oleh Syekh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.